Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Nuraini Suryaman. Saya dosen dari Prodi Teknik Mesin Universitas Widyatama. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penelitian dan pengembangan. Oke. Selain pengajaran dan pendidikan, tridharma perguruan tinggi selanjutnya adalah penelitian dan pengembangan. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2022, yaitu lamanya saya menjadi seorang dosen, penelitian dan publikasi yang telah saya lakukan berdasarkan SINTA ada sebanyak 9 artikel ilmiah. Ada 3 artikel ilmiah sebagai penulis pertama, kemudian 1 artikel ilmiah sebagai penulis tunggal, 5 artikel ilmiah sebagai penulis kedua, dan 1 artikel ilmiah sebagai penulis ketiga. Semua artikel ilmiah ini dipublikasikan pada jurnal bereputasi internasional. Nah, terdapat 3 artikel pada tahun 2021 akhir dan 2022 itu belum terupdate pada SINTA. Di antaranya ada 2 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi internasional dan 1 artikel ilmiah dipublikasikan pada jurnal bereputasi SINTA. Nah, kemudian ketertarikan saya dalam bidang teknik mesin, khususnya bidang energi, membuat saya lebih banyak meneliti, tentunya pada bidang atau tema temperatur, kelembaban, distribusi kecepatan, juga fluida, ada tentang air dan minyak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa baru saja ya bulan lalu pemerintah menerbitkan Perpres nomor 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Jadi PLTU ini akan di-stop, itu diganti oleh energi terbarukan. Nah, kemudian di mana bahwa operasional PLTU ini masih memproduksi listrik terbesar yang dihasilkan oleh PLTU yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dengan adanya isu baru yang sedang hangat ini, maka untuk selanjutnya saya akan lebih meneliti mengenai energi terbarukan. Sehingga proyek independen pada mata kuliah yang saya ampu di semester lalu itu fokus ke pembangkit listrik yang dapat menggantikan PLTU nantinya. Seperti yang kita ketahui, masih banyak sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan untuk pembangkit listrik, seperti air hujan, gelombang air laut, kemudian tenaga angin atau bayu, sampai dengan sel surya. Ini artikel yang telah terpublish oleh SINTA, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 itu ada 3 artikel yang telah publish, 2020 ada 3 artikel yang telah publish juga, dan 2021 pun ada 3 artikel yang telah publish. Ini yang ada ya di SINTA, ada 9 artikel yang telah saya sampaikan barusan. Kemudian ada artikel yang telah publish namun belum update di SINTA, yang pertama pada tahun 2021 akhir, ini terpublish di SINTA 5, jurnal JITER. Kemudian yang tahun 2022 ini 2 artikel telah publish juga di jurnal bereputasi internasional. Ini untuk LOA-nya yang JITER dan LOA yang Q3 Scopus. Selanjutnya ini adalah roadmap skema proyek penelitian. Pada nantinya, seperti yang saya bahas di awal, bahwa saya akan lebih ke energi terbarukan, maka pada tahun 2023 mengenai sustainable dan renewable energy, kemudian tahun 2024 intelligent disaster mitigation, tahun 2025 intelligent industry and healthcare, 2026 intelligent and sustainable environment. Diharapkan nantinya terdapat mitra untuk penelitian, baik bisa antar fakultas, prodi, universitas, kemudian instansi swasta, lembaga non-profit, maupun instansi pemerintah. Pihak yang terlibat tentunya dari prodi, mitra, mahasiswa, makanya setiap mata kuliah diikut sertakan untuk pembuatan paper penelitian, dan juga dosen pembimbing. Ini modelnya untuk skema proyek penelitian pada tahun
2023-2024 dengan roadmap Sustainable and Renewable Energy. Ada dua topik. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga arus sungai. Ini pesertanya dosen pembimbingnya 3 orang, mahasiswanya 9 orang. Ini mungkin bisa kolaborasi prodi teknik mesin, teknik sipil, dan teknik elektro. Durasi pelaksanaannya sekitar 6 bulan. Nah, yang kedua, topik penelitiannya tentang pemanen air hujan dan pembangkit listrik tenaga air hujan. Jadi kita tampung dulu air hujannya, kemudian dipanen dan dijadikan sebagai pembangkit listrik. Ini pun sama kolaborasi prodi, teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro. Keluarannya diharapkan keduanya dapat terpublikasi di jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional. Kemudian ada prototipenya, ada alat pembangkit listriknya, juga buku manual, supaya masyarakat memahami dan dapat untuk pembangkit listrik itu di rumah mereka masing-masing. Selanjutnya ini untuk yang tahun 2024-2025, roadmap-nya mengenai Intelligent Disaster Mitigation. Topik penelitiannya adalah tentang alat penetralisir polusi udara. Ini kolaborasinya lebih banyak di Fakultas Teknik, ada teknik mesin, sipil, elektro, informatika, dan juga sistem informasi. Keluarannya diharapkan dapat dipublish di jurnal nasional maupun internasional, kemudian ada prototype, ada website, ada aplikasi, juga buku manual. Durasi pelaksanaannya sekitar 8 sampai 12 bulan. Selanjutnya untuk tahun pelaksanaan 2025-2026, roadmap-nya mengenai Intelligent Industry and Healthcare. Itu topik penelitiannya alat mendeteksi virus atau bakteri. Ini kolaborasinya antara mesin, industri, dan informatika. Luarannya pasti untuk publikasi jurnal ilmiah nasional maupun internasional, prototipe alatnya, kemudian aplikasi dan buku manual. Untuk durasi pelaksanaannya sekitar 8 bulan. Dan yang 2026-2027 roadmap-nya mengenai Intelligent and Sustainable Environment. Topik penelitiannya tentang alat perubah panas menjadi sumber air. Ini kolaborasi prodinya teknik mesin, sipil, elektro, informatika. Luarannya sama seperti yang sebelumnya dan durasi pelaksanaannya sekitar 6 bulan. Baik, itu sekilas mengenai unsur penelitian dan pengembangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.